PT LIB dan Komdis PSSI putuskan hukum berat Persija Jakarta usai suporternya kampungan serang bobotoh Persib. Persija dikurang poinnya 20 poin. Persija dihukum 10 tahun laga kandang tanpa penonton. Denda 200 miliar rupiah. Marco Simic di blacklist dari sepak bola Indonesia. Jadi 3 harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini pernyataan aneh LIB Ferry Paulus soal laga ini. Simak video sampai selesai. Ini baru langkah cerdas dan luar biasa manajemen Persib membiarkan Persija gak tahu diri suporternya dan langsung fokuskan hal ini demi juara back-to-back musim ini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Tonton video sampai selesai. Haha, kena mental jelas gara-gara lawan King Asia Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta langsung menyatakan mengundurkan diri dari hal ini. Bahkan dia buat pernyataan super aneh yang bisa membuat Jakmania menangis makin menderita melihatnya. Penasaran? Temukan semuanya di sini. Mantap, bobotoh auto sangat lega. Ini baru mental pelatih kelas dunia. Evaluasi dan perbaiki diri demi gelar juara berturut-turut. Bojan Hodak ungkap satu kejutan besar ini untuk bobotoh Persib. Apakah itu? Simak seluruhnya hanya di sini. Mantap, ini baru bisa bikin bobotoh tambah bahagia. Ezra Walian kirim kode khusus usai laga Persija versus Persib. Akankan kembali ke skuad Persib Bandung demi berlaga di Liga Champions Asia musim depan kah? Ini ulasan lengkapnya dan tonton video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. PT LIB dan Komdis PSSI putuskan hukum berat Persija Jakarta usai suporternya kampungan serang bobotoh Persib. Persija dikurang poinnya 20 poin. Persija dihukum 10 tahun laga kandang tanpa penonton. Denda 200 miliar rupiah. Marco Simic di blacklist dari sepak bola Indonesia. Jadi 3 harapanku sebagai bobotoh. Di sisi lain ini pernyataan aneh LIB Ferry Paulus soal laga ini. Simak video sampai selesai. PT Liga Indonesia baru meminta agar pihak kepolisian menindak tegas supporter yang terlibat dalam tindakan anarkis pada laga Liga 1 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung yang digelar di Stadion Patriot, Bekasi pada Minggu 16 Februari. Berkaitan dengan keributan supporter, LIB juga meminta pihak keamanan untuk menindak tegas para supporter yang berperilaku anarkis, merusak, dan tindakan sejenisnya. Seperti yang diketahui, sempat terjadi insiden keributan antara penonton atau supporter pada pertandingan Persija melawan Persib tersebut, ungkap pihak LIB dalam keterangan resminya. Kami mengapresiasi respon cepat dari panitia pelaksana Persija dan pihak kepolisian dalam menangani keributan supporter sehingga situasi dapat terkendali, ujar Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus. Lebih lanjut, LIB menyatakan bahwa mereka sudah melakukan antisipasi dengan berkoordinasi langsung dengan Panpel Persija sejak beberapa hari sebelum pertandingan berlangsung. Hal ini sangat penting mengingat rivalitas yang ada antara kedua tim dan terbukti supporter Persija sangat antusias, bahkan sampai stadion tidak dapat menampung semuanya. Upaya antisipasi tersebut juga melibatkan kerjasama yang erat dengan kepolisian untuk memastikan jalannya pertandingan berjalan lancar dan keamanan seluruh pihak yang terlibat, jelas pihak LIB. Selain itu, LIB juga memastikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan tubuh kepada para penonton sebelum memasuki stadion guna mencegah barang-barang terlarang masuk ke dalam area pertandingan. Apel pengamanan pasukan juga digelar sebelum pertandingan dimulai. LIB mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pertandingan ini, termasuk kepada pihak LOC serta kepolisian.
tambah LIB. Bagaimana menurut kamu, apakah langkah-langkah yang diambil LIB dan pihak berwenang sudah cukup efektif untuk mencegah insiden serupa di masa depan? Yuk, sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Ini baru langkah cerdas dan luar biasa manajemen Persib membiarkan Persija gak tahu diri supporternya dan langsung fokuskan hal ini demi juara back-to-back musim ini lagi. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Tonton video sampai selesai. Menurut Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat Adi Pratama, insiden pelemparan yang menimpa Del Pino sangat disayangkan dan seharusnya tidak terjadi. Pelemparan yang terjadi setelah pertandingan sangat disayangkan. Kami menilai hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Keamanan di stadion harus tetap menjadi prioritas utama, baik bagi pemain, ofisial, maupun supporter. Insiden seperti ini tidak mencerminkan semangat fair play yang harus dijunjung tinggi dalam sepak bola, ungkap Adi Pratama. Saat ini Persib tengah mengumpulkan berbagai data dan informasi terkait insiden tersebut. Informasi yang diperoleh akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik itu berupa laporan resmi kepada pihak berwenang maupun evaluasi internal. Kami berkomitmen untuk mendalami kejadian ini dengan serius. Langkah-langkah yang tepat akan diambil berdasarkan hasil investigasi yang sedang berlangsung, tambah Adi. Kami menghimbau agar seluruh anggota tim tetap fokus pada misi besar kami, yaitu menyelesaikan 11 pertandingan sisa dengan kemenangan. Setiap pertandingan ke depan adalah partai final bagi kami. Kami tidak boleh terpengaruh oleh insiden ini karena jalan menuju gelar juara masih panjang dan penuh tantangan, jelas Adi. Perbedaan poin dengan pesaing di pekan ke-23 ini masih belum cukup untuk merasa aman. Setiap pertandingan ke depan adalah peluang dan kami harus memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya. Fokus kami saat ini adalah meraih kemenangan demi meraih gelar juara dan memenuhi harapan back-to-back, ujar Adi. Kami berharap para pemain bisa tetap tenang, menjaga semangat juang, dan terus berlatih dengan fokus. Mark Klok, Tirone Del Pino, dan seluruh anggota tim lainnya sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Kami percaya mereka bisa bangkit dari insiden ini dan tetap memberikan yang terbaik di lapangan, tutup Adi. Menurut kamu bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang diambil oleh Persib untuk menangani insiden seperti ini? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Haha, kena mental jelas gara-gara lawan King Asia Persib Bandung. Pelatih Persija Jakarta langsung menyatakan mengundurkan diri dari hal ini. Bahkan dia buat pernyataan super aneh yang bisa membuat Jakmania menangis makin menderita melihatnya. Penasaran? Temukan semuanya di sini. Kegagalan Persija Jakarta mendekati Persib Bandung di klasemen Liga 1 2024 hingga 2025 usai kedua tim bertemu membuat Carlos Pena pesimis macan Kemayoran julukan Persija bisa bersaing memperebutkan gelar juara. Pasalnya, pelatih Persija itu menilai kondisinya semakin sulit setelah timnya gagal menumbangkan Persib dalam pertemuan di Bekasi. Pelatih asal Spanyol itu mengakui bahwa fokus Persija saat ini adalah meraih kemenangan dalam setiap laga. Meski tentu ia ingin timnya meraih gelar juara, Pena enggan membicarakan hal tersebut dan lebih memilih fokus untuk mencoba mendekati Persib di 11 pertandingan tersisa. Kami di sini tidak pernah bicara tentang peluang juara, kata Pena dalam konferensi pers. Hari ini dalam kurung kemarin lusa, kami ingin menang, mengurangi selisih poin dengan Persib, tetapi kami gagal melakukannya. Kedepannya kami akan selangkah demi selangkah memperbaiki diri, dan mari kita lihat di akhir musim, kami akan finish di peringkat berapa, tambahnya. Apa pendapatmu tentang pernyataan Pena? Apakah Persija masih bisa mengejar gelar juara meski situasinya semakin sulit? Ayo, berikan komentar kamu.
Mantap Bobotoh Auto, sangat lega, ini baru mental pelatih kelas dunia, evaluasi dan perbaiki diri demi gelar juara berturut-turut. Bojan Hodak ungkap satu kejutan besar ini untuk Bobotoh Persib. Apakah itu? Simak seluruhnya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan bahwa ada masalah dalam timnya yang harus segera diselesaikan. Bojan mengakui bahwa ia menemukan kelemahan dalam tim setelah Persib ditahan imbang 2-2 oleh Persija Jakarta. Pelatih asal Kroasia itu menyoroti proses 2 gol yang diciptakan Gustavo Almeida pada menit ke-33 dan Firza Andika pada menit ke-39. Di pertandingan sebelumnya kami bisa masuk 5 hingga 6 kali ke dalam kotak penalti. Tapi mereka bisa masuk 2 hingga 3 kali ke dalam kotak penalti dan membuat 2 gol. Hal seperti ini kadang terjadi, ujar Hodak. Pelatih berusia 53 tahun itu juga menyatakan bahwa timnya sudah memahami bagaimana Persija Jakarta akan bermain dalam pertandingan tersebut dan sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi. Kami tidak bisa menghentikan bola-bola dari umpan silang. Jelas, ini adalah salah satu permasalahan. Kami tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi sayang kami tidak bereaksi dengan yang seharusnya, tandasnya. Bagaimana menurutmu dengan pernyataan Bojan Hodak? Apakah Persib bisa segera mengatasi masalah ini? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Mantap, ini baru bisa bikin Bobotoh tambah bahagia. Ezra Walian kirim kode khusus usai laga Persija versus Persib. Akankah kembali ke skuad Persib Bandung demi berlaga di Liga Champions Asia musim depan kah? Ini ulasan lengkapnya dan tonton video sampai selesai. Keberhasilan Persib Bandung mencuri poin dari markas Persija Jakarta setelah sempat tertinggal 2 gol turut dirayakan oleh mantan pemainnya. Salah satu mantan pemain Persib yang baru saja keluar di awal musim lalu, Ezra Walian, kepergok memberikan kode rindu kepada mantan timnya. Kode rindu tersebut terlihat dalam Instastory terkini Ezra Walian, di mana winger berusia 27 tahun itu memposting video seorang bocah yang mengenakan jersey Persib Bandung dengan namanya, tengah melakukan aksi drive menggunakan sepeda. Unggahan ini terkesan janggal mengingat Ezra lebih memilih untuk memposting video berbau Persib ketimbang memberikan ulasan mengenai laga timnya Persik Kediri yang bermain imbang kontra Persis Solo. Bicara tentang peluang, kans Persib Bandung untuk kembali memanggil Ezra Walian terbilang terbuka. Kontrak Ezra yang diperkirakan berakhir di akhir musim nanti menjadi indikasi adanya kemungkinan tersebut. Dengan catatan manuver Persib yang lebih menarik dibandingkan Persik Kediri bisa menjadi daya tarik tersendiri. Performa Ezra yang semakin meningkat dengan catatan 2 gol dan 3 assist dari 19 laga bisa menjadi alasan kuat bagi Persik Kediri untuk memperpanjang kontraknya. Menarik untuk ditunggu apakah Ezra Walian akan kembali ke Persib Bandung di awal musim nanti, atau justru sebaliknya, ia akan tetap bertahan di Persik Kediri. Bagaimana menurutmu, apakah Persib sebaiknya mendatangkan kembali Ezra Walian? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Kabar yang sangat membahagiakan, alhamdulillah. Hahaha, breaking news. Tampil hadapan 30.000 supporter sendiri. Dik Malaya mandul dan resmi gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Manajer Timnas Indonesia angkat bicara soal kepastian bergabungnya Ivar Jenner bakal dilepas klubnya jika lolos semifinal ASEAN Cup 2024. Simak berita Timnas Indonesia yang membahagiakan hanya di channel ini. Jangan di channel lain. Keputusan super cerdas Erick Thohir. Tegaskan target Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Targetnya sesuai dengan apa yang diinginkan publik Indonesia. Simak baik-baik fakta membahagiakan ini selengkapnya. Nah, ginilah baru mantap, alhamdulillah.
Publik tanah air akhirnya bisa tidur nyenyak. Shin Tae-yong pastikan Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam starter lawan Filipina. Arhan di liganya sudah selesai dan sedang istirahat, apalagi Arhan dibutuhkan untuk Maret untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi saya sengaja membuat kesempatan agar bermain terus. Asnawi juga sama, liganya sedang berhenti, Asnawi juga pemain yang dibutuhkan. Jadi sambil melihat kondisi pemain seperti apa, kata Shin Tae-yong dalam sesi konferensi pers. Alhamdulillah, api semangat menyala. Ini dia yang bikin bahagia jelang lawan Filipina nanti malam. Hoki Caraka bocorkan situasi ruang ganti para pemain timnas Indonesia usai ditumbangkan Vietnam. Sebut hal tak terduga. Apa yang dikatakan Hoki Caraka? Tonton videonya sampai selesai untuk mengetahui informasi selengkapnya. Hahaha, mimpi lo ketinggian, bos. King Indo kok diremehin? Ya nggak bisa. Pelatih Filipina percaya diri bisa singkirkan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Keluarkan pernyataan yang bikin geram seluruh fans Garuda. Simak baik-baik, fans Garuda seketika bisa ketawa ngakak mendengarnya. Wow, gila mantap betul. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang berakhirnya turnamen Ciki ASEAN Cup. 3 klub top yang bisa jadi pelabuhan baru Kevin Dix. Nomor 1 main di Bundesliga. Bursa transfer Kevin Dix segera ditekan kontrak beberapa hari ke depan. Semakin tak sabar, tunggu klub baru Kevin Dix. Nah gini dong mantap. Ini baru mindset top yang harus dimiliki semua pemain timnas Indonesia. Sikap berkelas Jai Idzes. Diincar klub lain tapi pilih fokus selamatkan Venezia dari degradasi. Sikap nasionalismenya ke bawah di level klub. Kapten timnas Indonesia ini bikin bangga seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk Mimin dan kalian semua yang nonton sekarang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu supporter timnas Indonesia. PSSI akhirnya buka suara soal gelandang Madura United yang ingin bela timnas Indonesia lawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Exco PSSI, Arya Sinulinga, beberkan fakta yang wajib kalian dengar. Dengar baik-baik kabar yang satu ini. Penuh dengan pro kontra. Kabar timnas satu ini di kubu supporter yang tolak naturalisasi Emil Audero. Timnas Indonesia dinilai tak perlu naturalisasi Emil Audero. Ini alasannya. Kalian yang tolak naturalisasinya dilarang kelewatan fakta lengkapnya. Tonton videonya sampai selesai, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Yes, ini dia, ini baru top Marco top. Reaksi supporter Jerman lihat pemain timnas Indonesia Kevin Dix semakin dekat gabung klub Bundesliga Mönchengladbach. Responnya di luar nalar supporter timnas Indonesia. Simak baik-baik, kalian akan puas mendengarnya. Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira. 3 pemain keturunan di timnas Indonesia yang sarankan Rizky Ridho main abroad. Nomor 1 Kevin Dix. Regulasi Liga Jerman mudahkan pemain luar Eropa untuk tampil di Bundesliga. Akankah Kevin Dix ajukan tawaran juga untuk Rizky Ridho gabung Mönchengladbach? Gimana menurut kalian guys? Setujukah kalian Rizky Ridho tinggalkan Persija Jakarta dan segera abort di Liga Eropa? Tulis pendapat hebat kalian di kolom komentar ya guys. Kisahnya yang sungguh mengharukan. Sungguh asli punya darah dan hati Indonesia. Jai Idzes kenang kakek yang meninggal bulan lalu dan sempat dibesarkan di panti asuhan Indonesia. Begini kisah mengharukannya. Fans Garuda sejati dilarang lewatkan kisah luar biasa hebat dan top Marco top ini. Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang kembali bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran. Ketiga langkah Garuda untuk lolos pun diprediksi makin mudah timnas Indonesia. Coach Shin Tae-yong dapat kabar baik dari Eropa jelang hadapi Filipina. Si anak hilang timnas Indonesia starter lagi dan cetak rekor di Belanda. Kabar transfer pemain keturunan timnas Indonesia. Media Inggris ulas Nathan Chu Aon menuju pintu keluar Swansea City pada Januari 2025, cuma main 127 menit selama 1,5 musim.
klub Erik Thohir Oxford United, dan beberapa klub kasta teratas Liga Belanda siap jadi pelabuhan baru. Ayo Nathan segera keluar dari Swansea City biar dapat menit bermain yang banyak dan tambah gacor bela timnas Indonesia. Nah, ini dia yang bikin publik tanah air bergembira. Pemain keturunan Indonesia yang pertimbangkan bela Indonesia peroleh kabar baik. Tawaran menggiurkan. Tottenham Hotspur incar Pascal Struijk, Kapten Leeds United berdarah Indonesia. Tenang para pecinta timnas. Meskipun Pascal Struijk gabung Hotspur, timnas Belanda insya Allah tetap tak akan memanggilnya karena bek timnas Belanda menumpuk. Jadi potensi bela timnas Indonesia masih terbuka sangat lebar. Kita doakan saja semoga proses naturalisasinya segera dimulai. Tak perlu pedulikan bacot sampah pembenci timnas, terutama si Towel. Meskipun tak lolos semifinal, kalian sudah luar biasa. Pemain muda timnas Indonesia tetap dapat apresiasi tinggi meski gugur di ASEAN Cup 2024. Netizen, kalau sudah matang gacor mainnya. Nah, gini dong, mantap, ini baru top. Efek satu tim bareng pemain-pemain top timnas Indonesia, terutama El Capitano J. Idzes. Reaksi berkelas Marcelino Ferdinand usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup. Tidak menyalahkan siapapun, kami minta maaf. Tonton videonya sampai selesai, admin pastikan kalian akan gembira mendengar kabar baik ini.